Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Latahzan yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Abdullah bin Amru, syuhada Uhud yang berbicara dengan Allah tanpa hijab. Abdullah bin Amru bin Haram atau biasa disebut Abu Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berbaiat pada saat baiat Aqabah kedua. Ia diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wakil dari Bani Salamah yang termasuk suku Khazraj. Usai baiat Aqabah kedua, ia kembali ke Madinah. Jiwa raga dan harta bendanya ia korbankan sebagai buktinya untuk Islam. Apalagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, maka ia mendapatkan nasib baik dengan memiliki kesempatan untuk selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik siang maupun malam. Ketika pertempuran yang paling menentukan, yakni Perang Badar Kubro dikumandangkan, Abdullah bin Amru termasuk salah satu pejuang di dalamnya yang menjadi Ahlul Badar. Tentu saja sebuah kemuliaan bagi para Ahlul Badar, sebagaimana dalam sebuah hadis. Datang malaikat Jibril pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Apa pendapat kalian tentang Ahlul Badar di antara kalian?" Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mereka adalah muslimin yang paling mulia," atau kalimat yang bermakna demikian. Lalu berkata Jibril, "Demikian pula yang mengikuti perang Badar dari kelompok malaikat. Mereka adalah malaikat yang terbaik." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian saat perang Uhud meletus, ia pun kembali turut serta dalam kancah jihad di pertempuran tersebut. Namun sebelum kaum muslimin berangkat menyongsong perang Uhud yang penuh prahara, Abdullah bin Amru bin Haram sempat mendapatkan firasat atas kesyahidan dirinya. Dalam benaknya ia merasa kelak akan menjadi syuhada pertama di medan Uhud. Suatu perasaan kuat meliputi dirinya bahwa ia tak akan kembali. Hal itu sama sekali tak membuatnya sedih, namun justru sukacita terpancar dari hatinya. Maka ia pun memanggil anaknya, Jabir bin Abdullah, yang juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyampaikan wasiat. Sesungguhnya ayahanda merasa yakin akan gugur dalam peperangan ini, bahkan mungkin akan menjadi syuhada pertama di kalangan kaum muslimin. Dan demi Allah, sungguh ayahanda tak rela sepeninggalku mencintai seorang pun di antaramu melebihi cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu sebetulnya ayahanda memiliki hutang, maka lunasilah hutangku dan wasiatkanlah kepada saudara-saudaramu agar mereka suka berbuat baik. Keesokan harinya, para mujahidin dari golongan Ansor dan Muhajirin berangkat menuju medan Uhud. Kafir Quraisy datang dengan pasukan besar dengan tujuan menyerang Madinah dan menghabisi kaum muslimin. Abdullah bin Amru bin Haram termasuk dalam 50 orang pemanah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga garis pertahanan di atas bukit. Pertempuran berlangsung dengan sengit, pasukan Quraisy dapat dipukul mundur dan mereka meninggalkan harta ghanimah yang terserak di medan pertempuran Uhud. Para pemanah di atas bukit sebenarnya telah diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan tempatnya. Menang atau kalah, sampai diperintahkan oleh beliau sendiri. Tetapi sebagian besar dari mereka tergiur dengan barang-barang orang Quraisy yang berserakan tersebut. Mereka meninggalkan pos pertahanan dengan menuruni bukit untuk mengambilnya. Sang komandan pemanah, Abdullah bin Zubair, berteriak mengingatkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka mengabaikannya. Tinggallah hanya sekitar 10 orang, termasuk Abdullah bin Amru bin Haram yang bertahan di atas bukit. Benar saja, tak lama berselang sekelompok pasukan berkuda Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam menaiki bukit pertahanan tersebut, dan terjadilah pertempuran tidak seimbang dengan 10 sahabat yang tersisa. Dalam pertempuran dahsyat ini, Abdullah bin Amru bin Haram bersama para sahabat lainnya berjibaku dengan gagah berani. Meski kondisi tak seimbang, sama sekali tak menciutkan nyali para sahabat. Mereka bertumpu dengan segala kemampuannya demi membela agama Allah. Maka inilah pertempuran terakhir bagi Abdullah bin Amru bin Haram di mana ia meraih kesyahidan yang dirindukannya. Seperti yang dialami para sahabat lainnya, jenazah Abdullah bin Amru dicincang kafir Quraisy yang begitu mendendam untuk membalas kekalahannya dalam perang Badar terdahulu. Sang anak Jabir bin Abdullah dan sebagian keluarganya berdiri menangisi jenazah sang ayah yang amat mengenaskan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ketika bapakku meninggal dunia, aku menyingkap kain penutup wajahnya. Maka aku menangis, namun orang-orang melarangku menangis. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangku. Hal ini membuat bibiku Fatimah ikut menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia menangis atau tidak menangis, malaikat senantiasa akan tetap menaunginya sampai kalian mengangkatnya." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kemuliaan bagi Abdullah bin Amru bin Haram bersama para syuhada Uhud lainnya, di mana para malaikat menaungi dengan sayapnya.
Bahkan bukan hanya itu, bahkan setelah wafatnya Abdullah bin Amr bin Haram, Rasulullah SAW menceritakan kegemarannya yang begitu cinta dengan mati syahid, yang kemudian menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Imran ayat 169 sampai 170. Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ketika Abdullah bin Amr bin Haram terbunuh pada perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jabir, maukah engkau aku kabarkan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan kepada ayahmu?" Aku menjawab, "Tentu ya Rasulullah, tidaklah Allah berbicara kepada seseorang pun kecuali dari balik hijab. Tapi Allah telah berbicara kepada ayahmu dengan bertatap muka. Lalu Allah berfirman, 'Wahai hambaku, memohonkanlah kepadaku, niscaya aku akan memberimu.' Ia menjawab, 'Wahai Rob, hidupkanlah aku kembali agar aku terbunuh di jalanmu untuk kedua kalinya.' Allah berfirman, 'Sesungguhnya telah berlalu dariku bahwasanya mereka tidak akan kembali lagi ke sana.' Ia berkata, 'Wahai Rob, kalau begitu sampaikanlah kepada orang yang berada di belakangku.' Beliau bersabda, maka Allah Ta'ala menurunkan, 'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Robnya dengan mendapat rizki.' Hadis riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani. Subhanallah, dari kisah tersebut sungguh penuh hikmah, sebuah fenomena yang menakjubkan bahwa pada dasarnya maut adalah sesuatu yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Namun begitu mulianya para syuhada, jika Allah menghendaki tentu pengetahuan tentang maut itu bisa saja dimasukkan dalam firasat para hambanya. Inilah bukti kebenaran bagi mereka, para mujahid yang jujur merindukan syahid fisabilillah. Wallahu a'lam. Dan demikianlah kisah kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.